matahari itu bergerak atau diam. Yang satu mengatakan matahari itu bergerak, yang satu mengatakan matahari itu diam. Hancur. Insyaqal qamar, bulan pernah terbelah. Quran yang dibukanya pas ayat bulan pernah terbelah. Dihidupkannya TV pas acara NASA, Badan Antariksa Amerika, yang meneliti ternyata bulan itu bulan dilingkari oleh lembah yang dalamnya hampir sama, mengindikasikan bahwa bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Masuk Islam dia hanya gara-gara satu ayat itu. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah mulai mendekat dan bulan ternyata pernah terbelah. Koneksi, korelasi antara ayat yang dia baca dengan acara di televisi. Subhanallah, Masya Allah. Diceritakan oleh Harun Yahya, juga diceritakan oleh Zaghlul An-Najjar, pakar astronomi dan geologi orang Mesir yang bekerja di Inggris. Otaknya cerdas, bahasa Inggrisnya mantap. Orang Mesir, Syekh Zaghlul Najjar, ditarik dari Mesir, dipekerjakan di para ilmuwan pemikir di London, Inggris. Dan sekarang lebih menekuni bidang tafsir Al-Quran, tapi tafsir yang terkait dengan sains dan medis. Kenapa orang Islam yang tidak membaca Al-Quran itu tak menemukan apa-apa? Islam biologis, ayah muslim, emak muslimah, tinggal di negeri muslim, tapi tak pernah menyentuh Al-Quran. Memang nikahnya bagaimana? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran, wahai saudaraku. Dimuliakan Quran dengan dibalut dengan kain sutra warna hijau. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, diukir demikian indah, dibeli dari Jepara, dipaku di 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Hanya sebagai pajangan. Al-Quran dimuliakan dengan dibaca dan dikaji. Ini matahari. Ya, di samping matahari ini banyak planet-planet. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bulan, bumi, semuanya berkeliling, mengelilingi. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak mungkin matahari menabrak bulan, tak mungkin bulan menabrak matahari. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Siapa yang bercerita itu? Al-Quran. Matahari di tengah, planet-planet berkeliling, bumi berkeliling, bulan berkeliling, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars berkeliling. Tapi orang masih bingung, apakah matahari itu bergerak atau diam? Yang satu mengatakan matahari itu bergerak, yang satu mengatakan matahari itu diam. Dijawab oleh Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak, tapi tidak dia katakan tamshi. Tamshi berjalan pelan, tapi digunakan kata tajri. Apa makna tajri? Berlari kencang, saking kencangnya seolah-olah tak berjalan. Sekarang orang baru paham. Velg mobil mewah, velg mobil mewah, saking kencangnya seolah-olah tak berjalan. Begitulah kita melihat matahari. Nampak kita matahari itu tidak bergerak, tapi sebenarnya dia bergerak sangat kencang. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak kencang di tempat diamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu kan ayatnya yang Ustaz baca tuh Yasin, Pak Ustaz. Ya. Kenapa orang barat yang menemukannya? Karena orang Islam membaca surat Yasin bukan ingin mengkaji isinya. Orang Islam baca surat Yasin ingin mengusir hantu jembalang tanah. Orang Islam baca Yasin untuk dibacakan waktu ada orang mati. Baca Yasin waktu ada orang mati tak masalah, tapi nunggu orang mati baru baca Yasin masalah. Baca Yasin malam Jumat tak masalah, tapi nunggu malam Jumat baru baca Yasin masalah. Karena kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber peradaban Islam dari mana? Quran. Sumber ilmu pengetahuan dari mana? Quran. Sumber sejarah dari mana? Quran. Hari ini Quran dilecehkan, diejek, dihina.
Jangan kalian ikut Quran surat Al-Maidah, kalian dibodoh-bodohi oleh Quran. Minoritas kecil berani dia melawan. Kenapa? Dia sepele melihat kita karena kita nampaknya lemah, karena kita bodoh. Jangan salahkan orang. Kenapa kuman itu menyerang badan? Bukan salah kuman, tapi karena badan itu lemah. Badan bapak yang sehat, badan bapak yang sempurna, tidak akan terjangkit penyakit. Kenapa? Kuman tidak akan dapat mengganggu badan yang memiliki kesehatan. Rajin olahraga, 4 sehat 5 sempurna, membaca Al-Quran. Jangan salahkan penjajah Belanda kenapa menjajah kita, tapi karena kita lemahlah maka bisa dimasuki oleh penjajah. Mereka itu sepele melihat kita. Kenapa? Karena kita lemah meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana memperbaiki umat ini? Memperbaiki umat ini back to basic, back to nature, kembali ke alam, kembali ke pangkal kaji, kembali ke start pertama. Mari perbaiki dengan Al-Quran.